Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan materi pertemuan ke-7 untuk mata kuliah teori akuntansi, yaitu mampu mendeskripsikan aset dan pengukurannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Ira Rahma Maulia, NIM 09, Yesia Elvana, NIM 18, saya Ingga Dwi Mulia, NIM 68, dan Adela Marwa Frisanti, NIM 74. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya Ira. Dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah aset. Saya Ira Rahma Maulia akan menjelaskan materi berikut. Pengertian aset menurut FISB. Assets are portable future economic benefit obtained or controlled by a particular entity as a result, transaction, or event. Atau aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang dapat diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Tiga karakteristik aset. Yang pertama, manfaat ekonomi, yang berarti harus mengandung potensi jasa atau utilitas, memiliki daya tukar atau daya beli, dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, dapat digunakan untuk memproduksi barang, dan dapat digunakan untuk melunasi hutang. Yang kedua, dikuasai oleh entitas, yang berarti cukup dikuasai, tidak perlu dimiliki. Kepemilikan merupakan konsep yuridis, bukan ekonomik atau substantif. Kepemilikan hanya sebagai salah satu cara untuk menguasai manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga, akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Syarat utama atau kriteria pertama untuk mengakui aset adalah menghindari kontrak eksekutori untuk diakui sebagai aset, menghindari pengakuan cost hipotesis sebagai aset. Karakteristik pendukung. Yang pertama, melibatkan cost. Yang kedua, berwujud. Yang ketiga, tertukarkan. Yang keempat, terpisahkan. Yang kelima, berkekuatan hukum. Pengukuran aset. Aset direpresentasi oleh cost sebagai data dasar untuk mengikuti aliran bisnis. Harga kesepakatan merupakan dasar yang paling terandalkan dan objektif, karena penjual dan pembeli sama-sama bebas dan berkehendak, serta berkemampuan, dan berlaku untuk barang standar atau umum. Tahap perlakuan. Yang pertama adalah pengukuran atau pengakuan, yang kedua adalah penelusuran, dan yang ketiga adalah pembebanan. Klasifikasi saat pemerolehan. Yang pertama, pengeluaran untuk kapital atau capital expenditure. Yang kedua, pengeluaran untuk pendapatan atau revenue expenditure. Konseptual, di mana kos pemerolehan diperlakukan sebagai aset walaupun hanya sesaat. Secara teknis, kos pemerolehan dapat diperlakukan sebagai biaya pada saat terjadinya transaksi. Klasifikasi saat pembebanan. Yang pertama, kos tak terhabiskan atau unexpired cost. Yang kedua, kos terhabiskan atau expired cost. Faktor penentu besaran kos. Yang pertama, batas kegiatan atau tujuan pemerolehan. Pemerolehan memerlukan waktu dan melibatkan beberapa kegiatan. Yang kedua, jenis penghargaan. Yang pertama, tunai. Kemudian non-tunai atau kas. Secara tunai atau cash equivalent, kos tunai terkandung atau implied cash cost. Kemudian ada jenis penghargaan non-cash.
yaitu barter, saham, kos dalam reorganisasi, hadiah atau hibah, kemudian temuan, kemudian pembelian kredit, kemudian potongan tunai dan keringanan, kemudian rugi dalam pengerolehan. Barter. Apakah penghargaan sejenis atau tak sejenis? Dan apakah barter ini melibatkan tombok atau booth? Konsepnya sendiri, barter merupakan dianggap sebagai transaksi pemeliharaan. Barter tak sejenis dianggap sebagai dua transaksi, penjualan tunai dan pembelian tunai secara sekaligus. Untung hanya timbul dari proses penjualan, bukan pembelian atau pemeliharaan. Karakteristik pendukung. Yang pertama, melibatkan kos. Yang kedua, terwujud. Yang ketiga, tertukarkan. Yang keempat, terpisahkan. Yang kelima, berkekuatan hukum. Penilaian aset. Berapa dan atas dasar apa jumlah rupiah harus dilekatkan pada pos aset di neraca? Tujuannya adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih pada badan usaha. Yang kedua, menyediakan informasi sematik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Basis pengukuran berdasarkan masa lalu, sekarang, dan masa datang. Berdasarkan masa lalu, nilai masukan merupakan kos historis dan nilai keluaran merupakan harga jual masa lalu. Kemudian yang sekarang, nilai masukan merupakan kos pengganti dan nilai keluaran merupakan harga jual sekarang. Yang ketiga, masa datang, nilai masukan merupakan kos harapan dan nilai keluaran merupakan nilai realisasi harapan. Nilai masukan. Yang pertama, kos historis, yaitu bisa berasal dari kos kebijakan, kos standar, dan kos asli atau awal mula. Kemudian yang kedua adalah kos pengganti, yaitu berasal dari nilai penaksiran. Yang kedua nilai wajar. Yang ketiga nilai terrealisasi bersih. Kemudian yang terakhir adalah kos harapan, yaitu kos harapan sekarang atau yang diinginkan. Kemudian nilai keluaran. Yang pertama, harga jual masa lalu, yang merupakan nilai terrealisasi neto. Yang kedua, harga jual sekarang, yang merupakan nilai likuidasi atau nilai secara tunai sekarang. Yang ketiga, nilai terrealisasi harapan, yaitu penerimaan kas masa datang yang berasal dari investasi tunggal atau individual, kemudian nilai perusahaan secara keseluruhan. Kisaran pasar yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan penilaian lebih, kemudian menghitung laba kotor normal, kemudian melakukan penilaian atau kurang. Dan hal itu didapat dari harga nilai atau harga jual, kemudian kos asli, kemudian nilai tambah barang, kemudian kisar pasar yang diperbolehkan, kemudian harga pasar yang mungkin. Penilaian aset menurut FASB. Yang pertama adalah historical cost, yang kedua current cost, yang ketiga current market value, yang keempat net realizable value, yang kelima present or discounted value of future cash flow. Masalah khusus dalam penilaian. Yang pertama adalah beban tangguhan, yang kedua sewa guna, yang ketiga bunga selama konstruksi, yang keempat riset dan pengembangan, yang kelima eksplorasi minyak dan gas bumi, yang keenam rugi selisih kurs,
Yang ketujuh, sumber daya manusia. Yang kedelapan, goals organisasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Yesya Elvana dengan NIM 018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai dasar atau atribut penilaian aset. Di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomik atau economic attribute, suatu objek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemerolehan. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada setiap elemen atau pos statement keuangan pada saat penyajian. Selanjutnya, di sini terdapat tujuan dari penilaian aset. Nah, tujuan dari penilaian aset itu untuk mempresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Sedangkan, tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Singkatnya, tujuan penilaian aset ini harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan. Konsep penilaian aset di sini ada 4 nilai. Yang pertama nilai likuidasi, kedua nilai berkesinambungan, ketiga ada nilai buku dari aktiva, yang terakhir ada nilai intrinsik sekuritas. Yang pertama nilai likuidasi, yang mana sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aktiva atau sekelompok aktiva dijual secara terpisah dari organisasi operasional. Yang kedua, nilai berkesinambungan, sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika perusahaan dijual sebagai suatu bisnis operasi yang berkesinambungan. Dan yang ketiga, nilai buku dari aktiva, yang mana nilai akuntansi dari aktiva dikurangi akumulasi penyusutan. Yang keempat, ada nilai intrinsik sekuritas, yaitu harga sekuritas yang seharusnya jika dihargai secara benar berdasarkan faktor-faktor penunjang penilaian aktiva, pendapatan, prospek masa depan, manajemen, dan lain-lainnya. Atau juga dapat bisa berdasarkan fakta-fakta, yaitu nilai sekarang atau present value dari arus kar yang disediakan untuk investor didiskonkan pada tingkat pengembalian yang ditentukan sesuai dengan jumlah resiko yang menyertainya. Kemudian membedakan nilai masukan dan nilai keluaran. Yang pertama ada nilai masukan, yang mana nilai masukan ini didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghasilan lainnya yang mana non-kas dan harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha atau perusahaan. Di dalam nilai masukan ini ada beberapa dasar penilaian yang masuk ke dalam kategori nilai masukan, yaitu pertama cost historis, kedua cost pengganti, ketiga cost harapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost historis, yaitu sejumlah rupiah atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukaan pada masa terjadinya transaksi. Di sini prinsip cost historis menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. Kedua, cost pengganti, yaitu jumlah rupiah atau harga pertukaran yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang mana sama sejenis, atau biaya pengganti aktiva milik perusahaan dengan harga aktiva lain yang sejenis atau sama fungsinya. Yang terakhir, cost harapan, yaitu nilai pengorbanan ekonomik di masa mendatang seandainya jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian atau tidak sekaligus, dan atau nilai sekarang untuk pembayaran kas di masa mendatang. Kemudian nilai keluaran, di sini nilai yang didasarkan pada jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya non kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha melalui proses pertukaran atau konversi. Di sini penilaian ini lebih berpaut dengan aset yang tujuan adalah untuk dijual atau dikonvers menjadi kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Nilai keluaran ada beberapa dasar penilaian yang masuk ke dalam kategori nilai keluaran, yaitu harga jual masa lalu, harga jual sekarang, dan nilai realisasi harapan. Yang pertama, harga jual masa lalu, yang mana menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari pertukaran atau konversi suatu pos aset yang timbul karena adanya suatu transaksi di masa lalu. Contohnya yaitu piutang usaha.
Dan yang kedua ada harga jual sekarang, yaitu menunjukkan jumlah rupiah kas atau daya beli yang dapat direalisasi dengan cara menjual aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan melikuidasi atau menjual asetnya secara normal. Kemudian yang terakhir nilai realisasi harapan, yaitu penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktu cukup pasti. Yang mana contohnya investasi dalam obligasi, deposito berjangka, dan piutang wesel jangka panjang. Ya, selanjutnya di sini saya Yesia akan menjelaskan mengenai prinsip penilaian aset menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board. Selanjutnya, tanpa memperhatikan sifat masukan dan keluaran, Financial Accounting Standard Board atau FASB menyarankan untuk tetap menggunakan makna penilaian yang sekarang dipraktikkan. Nah, FASB ini mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat dipresentasikan berkaitan dengan aset. Dasar penilaian menurut FASB yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada historical cost. Historical cost ini terdiri dari tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historinya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Cost history ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Lalu yang kedua ada current atau replacement cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Selanjutnya yang ketiga di sini ada current market value. Nah, beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya, yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Lalu, yang keempat ada net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima atau tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan atau cost yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Lalu yang kelima ada present or discounted value of future cash flow. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang, penerimaan kas di masa mendatang, sampai piutang terlunasi, atau dengan tarif diskon implisit, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Baik, selanjutnya saya Ingga Dwi Mulya Priando NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang teori sewa guna dan kos bunga. Baik, di sini terdapat pengertian sewa guna atau leasing dan kos bunga. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari leasing atau sewa guna yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian terkait dengan pengertian kos bunga yaitu merupakan pinjaman untuk pembangunan aset di mana aset tersebut belum dapat menghasilkan pendapatan. Perusahaan harus menangguhkan atau mengkapitalisasi kos bunga setelah pembangunan selesai atau aset siap digunakan dan aset sudah mampu menghasilkan pendapatan. Pada saat itulah perusahaan harus mengakui bunga sebagai biaya dan mempertemukannya dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, terkait dengan latar belakang pengkapitalisasian leasing itu di mana di Amerika pada mulanya sewa guna digunakan sebagai sarana pemerolehan aset tetap atau fasilitas bisnis tanpa harus menunjukkan utang yang timbul dari pemerolehan tersebut. Nah, praktik semacam ini itu disebut off balance sheet financing yang dipandang tidak sehat dari segi pelaporan keuangan karena terdapat utang yang cukup besar
yang tidak dilaporkan dalam neraca. Maka dari itu, FASB mewajibkan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban yang timbul dari sewa guna dan mengakui atau mengkapitalisasi fasilitas yang disewa guna sebagai aset perusahaan. Nah, di sini terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sewa guna dapat dinyatakan sebagai pembelian angsuran. FASB mengajukan 4 kriteria berikut. Yang pertama, kontrak sewa guna menyebutkan adanya transfer hak milik barang atau properties kepada tersewa atau lesi pada akhir jangka waktu sewa guna. Kedua, kontrak sewa guna memuat pasal bahwa tersewa guna boleh pilih untuk membeli pada tanggal yang ditetapkan dalam jangka sewa guna dengan harga yang ditetapkan, dan harga tersebut cukup murah sehingga dapat dipastikan di muka bahwa tersewa guna akan memilih membeli properti bersangkutan. Yang ketiga yaitu jangka sewa guna adalah 75% atau lebih dari seumur ekonomi taksiran properti sewa guna sejak penandatanganan kontrak. Bila sisa umur ekonomi mulai dari penandatanganan kontrak kurang dari 25% umur ekonomi total asetnya, kriteria ini tidak berlaku. Kemudian yang terakhir adalah pada saat penandatanganan kontrak sewa guna, nilai sekarang semua pembayaran sewa guna minimum selama jangka sewa guna adalah sama atau lebih besar dari 90% nilai wajar bersih bagi pesewa guna. Nilai wajar bersih bagi pesewa guna adalah nilai wajar dipandang dari sudut pesewa guna setelah dikurangi dengan kredit pajak investasi kalau ada yang menjadi hak pesewa guna. Terkait dengan perlakuan kos bunga, di sini terdapat beberapa argumen yang mendukung atau bahkan menolak terkait dengan penyerapan biaya bunga terhadap konstruksi suatu bangunan atau aset tetap. Nah, di sini terdapat argumen pendukung terkait kos bunga yang mana didasarkan dengan yang pertama yaitu kesiapan pemakaian atau penggunaan sebagai batas kegiatan pengukuran kos aset. Kos bunga jelas merupakan unsur kos aset. Hal ini sejalan dengan argumen yang ditunjukkan pada FASB SFAS nomor 34 paragraf 40. Yang kedua yaitu bila kesatuan usaha tidak membangun sendiri fasilitas bisnis bersangkutan, penghargaan kesepakatan sebagai kos pemerolehan pada umumnya termasuk pula bunga yang harus dibayar oleh kontraktor selama pembangunannya. Yang ketiga adalah pembebanan kos bunga langsung pendapatan selama masa konstruksi. Yang keempat adalah kos bunga selama masa pembangunan bukan merupakan kos pendanaan atau financing cost, karena kalau pembangunan didanai dari penerbitan ekuitas baru, kos pendanaan secara konseptual tetap terjadi dan digeser ke pemegang saham dalam bentuk dividen yang pembayarannya mungkin ditunda sampai pembangunan selesai. Kemudian argumen terkait penolakan kos bunga. Hal ini didasarkan pada bunga lebih merupakan kos pendanaan daripada unsur kos aset, karena perusahaan sebenarnya dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih alternatif pendanaan dengan ekuitas. Yang kedua adalah dengan konsep nilai secara tunai atau nilai sekarang. Aliran kas diskunan dalam mengukur kos suatu aset, kos pemerolehan suatu fasilitas bisnis, harusnya tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemilihan cara pendanaan pembangunannya. Yang ketiga adalah dengan konsep kesatuan usaha, bunga lebih bermakna sebagai pembagian laba daripada sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan. Kemudian yang keempat adalah karena merupakan kos pendanaan yang terpisah dengan kos pemerolehan aset, alokasi kos bunga ke semua aset non-moneter hanya akan kecil pengaruhnya terhadap laba periodik. Karena jumlah yang periodik ini adalah karena jumlah yang dikapitalisasi dalam suatu periode akan dikompensasi dengan amortisasi bunga yang dikapitalisasi pada periode-periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu terkait argumen alternatif untuk kos bunga. Yang pertama adalah bunga tidak dikapitalisasi dan diperlakukan sebagai biaya periode. Yang kedua adalah bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai bagian dari kos fasilitas bisnis yang dibangun sendiri. Yang ketiga adalah bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas bisnis yang dibangun sendiri. Terkait dengan perlakuan kos bunga ini,
Sebelumnya kita pernah mempelajarinya pada mata kuliah akuntansi intermediate 1, di mana pada saat itu kita pernah mempelajari terkait dengan pengkapitalisasian bunga terhadap pembangunan suatu aset tetap yang dibangun sendiri. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya lagi bisa dapat mereview kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu terkait penyajian pos-pos aset dalam neraca. Dalam gambar di sini tampak penyajian pos-pos aset yang saya dapatkan dari sumber contoh PSAK nomor 1 terkait penyajian laporan keuangan, yang mana di sini terdapat gambar untuk laporan posisi keuangan per 30 Desember untuk kelompok usaha XYZ. Pada penyajian aset di sini terdapat aset lancar dan aset tidak lancar, yang mana aset lancar di sini terdapat kas, dasar kas, piutang usaha, persediaan aset lancar lainnya, kemudian ditotal sehingga ditemukan total aset lancar. Yang berikutnya yaitu aset tidak lancar meliputi aset keuangan tersedia untuk dijual, investasi dalam entitas asosiasi, aset tetap, aset tak berwujud lainnya, goodwill, dan kemudian ditotal sehingga ditemukan total aset tidak lancar. Terkait dengan total aset, ini merupakan penjumlahan dari total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.